Sebagian masyarakat sudah ramai berwisata bersama dengan keluarga, meski masih di tengah pandemi. Sudah amankah warga dari ancaman COVID-19? Dan untuk membahasnya, sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Faris Nurwidya. Selamat siang, Dok. Selamat siang Rizky, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Dokter. Bagaimana sehat-sehat semua, Dok? Kabar baik Rizky, terima kasih. Alhamdulillah sama-sama, Dok. Oke, Dokter, ini kan kita lihat kondisi saat ini sudah ada pelonggaran PSBB, kemudian juga sudah dibuka tempat-tempat hiburan, tempat liburan. Nah, pertanyaannya, Dok, ini apakah memang benar sudah aman saat ini berlibur bersama keluarga, khususnya kalau misalnya kita lihat tradisi berlibur bersama keluarga ini biasanya bersama dengan anak-anak yang masih kecil, ataupun juga biasanya dengan kakek nenek juga yang sudah usianya sudah lebih lanjut. Apakah sudah aman, Dok? Iya, jadi aman itu relatif tergantung tempat dan tergantung dengan individunya. Ya. Jadi setiap tempat itu kan level zonasinya tidak sama. Ada yang merah, mungkin ada yang hijau ya. Jadi kita harus membaca ulang peta zonasi COVID di wilayah yang akan kita tuju. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aman untuk individu? Jadi kita harus melihat keadaan fisik kita. Kalau kita dalam keadaan yang tidak fit, kemudian atau kita ada penyakit penyerta yang tidak terkontrol, maka sebetulnya daerah manapun jadi kurang aman. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa stamina kita harus baik, karena tujuan dari berlibur itu jangan sampai ada kelelahan sehingga membuka kesempatan bagi si virus untuk masuk. Jadi kita harus memperhatikan berapa personil yang kita bawa dalam bepergian ke tempat mana dan seberapa crowded tempat tersebut yang akan kita tuju. Demikian Rizky. Oke, jadi singkatnya bisa dibilang sebenarnya aman, tapi kita lihat dulu kemana lokasinya, tempatnya, dan juga kondisi kesehatan kita dan juga siapa yang kita bawa untuk liburan gitu ya, Dok ya? Betul. Oke, nah kemudian, Dok, ini kan juga yang jadi salah satu favorit untuk berlibur ini kan akhirnya adalah orang-orang banyak memilih liburan outdoor gitu ya, karena memang dinilai ini lebih aman gitu dibandingkan mungkin liburan yang di dalam ruangan. Nah, ini apakah benar demikian, Dok? Ya, jadi memang risiko keberadaan virus ini pada ruangan tertutup lebih tinggi ya kalau kita bersama dengan pasien yang konfirmatif atau orang-orang yang terinfeksi tapi tidak punya gejala. Jadi resikonya lebih tinggi ketimbang kita berada di tempat yang terbuka ya, karena kan sifat dasar dari virus ini ya dia di disperse ya, jadi dia akan konsentrasinya kecil sekali kalau ada di udara terbuka, apalagi dengan pajanan sinar matahari yang itu tidak visible, sulit bagi virus untuk bertahan hidup ya. Pada prinsipnya sebelum kita melakukan perjalanan kita harus menetapkan tempatnya yang seaman mungkin. Kita harus paham protokol kesehatan. Seluruh anggota keluarga sudah di briefing satu persatu bagaimana intinya mencium aroma COVID itu harus dilatih ya anak-anak gitu ya. Jadi mereka secara mandiri selalu pakai masker, mereka pakai face shield, mereka cuci tangan, terus mereka bisa menjaga perimeternya 1 meter itu tidak sampai longgar ya protokol kesehatannya. Jadi memastikan juga ketika tiba di tempat tujuan wisata ya itu tadi agenda atau itinerary-nya seminimal mungkin, karena memang tujuannya adalah mengganti suasana saja. Jadi kita jangan sampai all out dalam masa pandemi ini, karena sekali lagi kita tidak tahu apakah di jalan itu kita terpapar dengan orang yang tanpa gejala. Nah, Dok, tadi juga dokter sempat bilang harus tahu tempat yang aman. Nah, ini tempat yang disebut aman seperti apa, dan tadi juga terkait juga dengan benda-benda yang mungkin jadi perantara virus. Ini mungkin tidak, Dok, misalnya virus ini menempel di misalnya kita beli oleh-oleh, kemudian juga tempat-tempat daun-daun yang kita pegang, seperti apa, Dok? Ya, jadi kan pada prinsipnya virus ini selalu membutuhkan sel yang hidup untuk bisa berkembang biak ya. Jadi kalau dia di permukaan yang benda mati, tidak ada sel yang hidup, itu tidak sulit bagi virus untuk bertahan. Ya, jadi bisa mungkin sih anak-anak itu dilatih untuk selalu cuci tangan ketika mengontak objek-objek, yaitu hal-hal sederhana ya, misalnya kita memencet lift, kita membuka pintu ya, buka pintunya juga pakai punggung atau pakai pinggang, nggak pakai tangan lagi. Nah, terus ketika habis memencet lift kita juga hand sanitizer. Jadi semua objek yang karena ada transmisi lewat kontak tidak langsung ya, jadi itu yang harus kita antisipasi.
Nah, berbicara mengenai memilih tempat yang aman, saya secara pribadi tentunya akan merekomendasi untuk menghindari transportasi umum ya, misalnya termasuk juga mungkin pesawat itu risikonya mungkin lebih tinggi ya ketimbang kita bepergian dengan mobil keluarga ke suatu tempat yang bisa diakses oleh mobil pribadi ya. Jadi kita menghindari transportasi umum sebetulnya untuk menurunkan resiko kontak dengan orang yang tidak menggejala. Demikian, Rizky. Iya dok, tadi kan sebenarnya soal protokol kesehatan dokter juga sudah tadi mengatakan gitu ya, misalnya sering-sering cuci tangan, misalnya habis pegang-pegang benda-benda yang tadi mungkin terpegang sama orang lain, sama orang ramai. Kemudian kalau misalnya pasca liburan atau pulang liburan dok, ini ada protokol kesehatannya juga nggak? Misalnya kita harus isolasi misalnya mungkin? Ya, prinsipnya kan ketika kita sudah selesai dari liburan, nah kita pakaian semuanya dicuci bersih, kita mandi, kumur-kumur pakai larutan dengan mengandung povidon iodin, dan di situ kita juga tentunya harus mengobservasi melakukan self monitoring ya, jadi misalnya mencatat suhu tubuh harian 2 kali sehari dan memastikan bahwa tidak ada gejala. Ya, jadi kita menyediakan periode transisi bagi tubuh kita untuk recovery pasca aktivitas fisik di saat liburan. Karena liburan itu kan sebetulnya relatif badan nggak istirahat-istirahat juga. Pasti dia ada aktivitas jalannya. Nah itu kita pengen ada fase recovery sehingga tubuh itu sekali lagi tidak kelelahan pasca liburan di masa pandemi ini, Rizky. Oke. Kemudian dok, yang juga mungkin masih ada beberapa yang bingung. Kalau misalnya kita liburan ke tempat dingin, itu kan ada yang bilang, oh jangan ke tempat dingin gitu. Karena kalau di udara dingin, biasanya virus ini lebih lama bertahan gitu dok. Ini benar tidak? Ya, sebetulnya mau dia dingin, mau dia hangat, yang utamanya adalah tempat sepi sih. Itu yang paling utama. Karena sekali lagi virus ini dibawa oleh manusia. Jadi dia tidak punya kemampuan melompat-lompat jauh tanpa dibawa oleh manusia. Ya, mau dia sejuk, ya, kemudian atau dia panas. Yang utamanya adalah memilih tempat yang sepi, yang itu sebisa mungkin ya kontak dengan manusia lainnya minimal. Sekarang kita lihat kalau berbagai hotel juga menerapkan kebijakan kalau makan itu kan dia diantar ke kamar ya untuk menghindari jangan sampai ada makan prasmanan bersama atau ngantri di buffet. Itu adalah salah satu solusi. Misalnya juga penjadwalan untuk menggunakan fasilitas kolam renang itu juga sebaiknya kita mencari waktu-waktu yang sepi. Jadi soal suhu memang relatif, tetapi kita ingin menggunakan tempat yang sepi, itu yang utama. Dok, kalau dengan protokol kesehatan yang diterapkan di sejumlah tempat hiburan, tempat wisata yang ada saat ini seperti apa dok? Sudah cukupkah? Kalau kita lihat berbagai tempat wisata sudah menerapkan banyak atau mendisplay banyak sekali seruan-seruan untuk protokol kesehatan ya. Sudah ada banyak gambar penggunaan masker atau bahkan larangan untuk memasuki tempat wisata tertentu untuk umur di atas 60 dan di bawah 9 tahun. Jadi kita sudah melihat restriksi itu berjalan. Kemudian kita sudah melihat banyak sekali fasilitas cuci tangan di tempat wisata ya. Jadi ini perlu kita apresiasi ya. Jadi sepertinya memang semua pihak bergerak ke arah yang benar dalam hal memitigasi atau meminimalisir risiko penularan COVID di tempat pandemi. Oke dokter, jadi liburan sudah aman gitu ya, tergantung Anda yang mau bepergian ini tetap menaati protokol kesehatan, juga pantau terus informasi-informasi terbaru yang ada gitu ya. Iya, tapi alangkah lebih baiknya tetap kalau misalnya bisa stay at home itu masih lebih baik ya. Betul, jadi kurangin beraktivitas di luar gitu dok ya. Baik, Dokter Faris, terima kasih sekali atas waktunya untuk CNN Indonesia. Sehat selalu dok dan selamat beraktivitas. Terima kasih Rizky.